Aman. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ni no Kori adalah sebuah film romansa berbahasa Telugu yang telah rilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh Niveda Thomas sebagai Pallavi, Nani sebagai Uma Maheswara Rao, dan Adi Pinisetti sebagai Arun. Inilah alur ceritanya. Ini adalah Pallavi. Dia mendapat surprise anniversary dari suaminya, Arun. Arun adalah pria baik dan penyabar. Arun akan ke kantor. Dia berpesan agar Pallavi bersiap-siap untuk pesta sebentar malam, dan Arun telah mengundang semua teman-teman kantornya. Bukannya bersiap-siap untuk pesta, Pallavi justru melakukan penerbangan ke Los Angeles tanpa sepengetahuan Arun untuk menemui mantan kekasihnya, Uma. Lalu scene flashback 1,5 tahun yang lalu pun dimulai. Dulu Pallavi merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi yang sangat menyukai Lestari. Namun karena tak mengerti tempo dan irama, dia sering mendapat teguran dari guru tarinya. Pallavi kesal. Dia menceritakan kekecewaannya pada Kavita, sahabatnya yang kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi. Tak lama Manohar, senior Pallavi, memarahinya. Dia mengancam menghabisi Pallavi jika terus berlatih menari. Pallavi takut sama seniornya itu, tapi untuk memberinya pelajaran, Pallavi akan tetap menari. Malam harinya, Pallavi dan Kavita melihat segerombolan orang yang sedang menari di suatu acara pernikahan. Pallavi tertarik dengan seorang laki-laki bernama Uma yang pandai menari. Uma ini tak punya keluarga. Dia kuliah karena pintar dan mendapat beasiswa magister. Dia juga termasuk mahasiswa terbaik di kampusnya. Meski begitu, dia sering kekurangan uang untuk bayar asrama. Tak lama, Pallavi datang meminta Uma untuk melatihnya menari, karena 3 hari lagi dia ingin mengikuti perlombaan menari. Uma sempat menolaknya, namun setelah mengetahui kalau Pallavi akan membayarnya, Uma pun setuju. Keesokan harinya, latihan tari pun dimulai. Uma memberikan contoh gerakannya. Namun karena Pallavi menirukan gerakannya, dia malah terlihat seperti orang yang terkena epilepsi. Pallavi pun meminta Uma memegangi tubuhnya, agar gerakannya bisa sesuai. Itu justru membuat salah satu bagian tubuh Uma terasa tegang. Tak lama, Manohar datang dan langsung memarahi Pallavi. Dia kembali berkata bahwa dia tak menyukai calon istrinya menari. Uma merasa bersalah. Tak seharusnya dia memegang tubuh calon istri orang. Tapi Pallavi berkata, Manohar adalah senior di kampusnya. Dia sangat menyukai Pallavi dan menganggap Pallavi adalah calon istrinya. Pallavi tidak bisa melakukan apa-apa karena Pallavi sangat takut dengan Manohar. Mendengar hal itu, Uma ingin membantu Pallavi. Dia meminta Pallavi mengajak Manohar bertemu di suatu taman besok pagi. Keesokan hari, Pallavi sangat ketakutan. Uma menenangkan Pallavi dan berkata, aku telah memanggil beberapa intelijen polisi yang sedang menyamar, karena aku memberi mereka kabar bahwa akan ada pelecehan di daerah tersebut. Oleh karena itu, Pallavi harus memancing Manohar agar menyentuhnya, agar polisi dapat menangkapnya. Tak lama kemudian Manohar datang bersama temannya. Pallavi pun memberanikan diri menghadapi Manohar. Ketika Manohar mulai membentaknya, Pallavi dengan berani menyuruh Manohar segera menyentuhnya. Manohar yang merasa telah dijebak, dia pun takut dan segera pergi. Uma lalu menjelaskan bahwa sebenarnya mereka semua bukanlah anggota polisi. Hal itu sengaja Uma lakukan agar Pallavi berani menghadapi Manohar. Pallavi pun senang dan memeluk Uma. Lanjut cerita, Uma menemui Murti, dosen pembimbingnya. Pak Murti menjelaskan bahwa mulai besok kampus diliburkan 11 hari dan asrama yang ditinggali Uma akan ditutup. Murti menyarankan agar Uma pergi ke pusat pelatihan milik temannya di Hyderabad. Uma bisa mengajar di sana dan mendapatkan bayaran yang cukup besar, sehingga uang tersebut dapat ia gunakan untuk membayar biaya hidupnya. Uma menolak. Dia akan mencari kos dan pekerjaan di dekat sini aja. Padahal sebenarnya dia tak mau jauh dari Pallavi. Di sisi lain, Pallavi sedang merencanakan sesuatu agar Muli, laki-laki yang ngekos di atas rumah ayahnya, segera pindah dari sana agar Uma bisa menempatinya. Pallavi memfitnah Muli telah mengirim surat cinta untuknya. Itu membuat Pak Chandra, ayah Pallavi, marah dan mengusir Muli. Sehingga keesokan harinya, Uma berkesempatan menyewa kamar kosong tersebut. Setelah mengetahui latar belakang Uma yang sedang kuliah untuk gelar PhD, Pak Chandra merasa senang. Dia juga mempunyai seorang cucu yang tidak suka belajar. Maka dari itu dia meminta Uma mengajari cucunya jika mau ngekos di rumahnya. Semenjak itu Uma dan Pallavi semakin dekat. Saking sukanya, Pallavi rela membayari kos Uma, membebaskannya belanja di warung bapaknya,
juga memberikan makanan setiap hari. Mereka juga sering jalan bareng. Karena keasikan ngobrol, mereka baru sadar motor Uma hilang. Uma menghiraukannya, lalu mengajak Pallavi pulang naik bajai karena hari mulai gelap. Keesokan hari saat menunggu Uma di pinggir pantai, Pallavi melihat dua orang membawa motor Uma. Sembari menelpon Uma, Pallavi memutuskan untuk membuntuti mereka. Uma melarang Pallavi mengejar mereka, tapi Pallavi malah memberitahu Uma bahwa pencuri motor Uma itu sedang menuju ke pelabuhan. Pallavi menghampiri mereka dan menegaskan bahwa motor tersebut adalah miliknya. Namun Pallavi tidak berhasil mendapatkannya karena dia tidak memiliki surat kelengkapan motor tersebut. Tak lama kemudian Uma datang dan langsung mengajak Pallavi pergi. Namun karena para pemuda tersebut mengejek kehormatan Pallavi, Uma emosi dan menghajar mereka semua. Uma memarahi Pallavi yang nekat mengejar pencuri. Pallavi beralasan, motor itu punya kenangan untuk mereka. Dia tak mau motor itu hilang begitu saja. Suatu hari ibu Pallavi bertanya kapan mereka akan menikahkan Pallavi, mengingat tetangga dan semua keluarga selalu menanyakannya. Tapi sang ayah menjelaskan bahwa masih banyak yang harus dipertimbangkan. Suami Pallavi harus punya pekerjaan dan pendapatan yang bagus, karena dia tidak mau menikahkan Pallavi dengan tetangga maupun anak kos. Di sisi lain, Prof Murthy memberitahu Uma bahwa Prof Chatterjee yang berasal dari Delhi sangat terkesan dengan jurnal Uma. Dia pun meminta Uma untuk segera datang ke Delhi. Hal itu merupakan kesempatan besar bagi Uma agar bisa segera lulus dan mendapat pekerjaan yang bagus di Amerika. Uma yang senang pun langsung meminta Pallavi menemuinya esok hari. Singkat cerita, sebelum Uma memberi kabar bagus, Pallavi keburu menyela dan mengajak Uma menikah. Karena keluarganya sedang menjodohkannya dengan seorang laki-laki yang bekerja di Amerika, sehingga Pallavi berencana mengajak Uma untuk kawin lari. Karena Uma sangat mencintai Pallavi, dia merelakan karirnya dan menyetujui rencana Pallavi untuk kawin lari. Namun saat Uma hendak kembali ke rumah, dia bertemu dengan Pak Chandra di jalan. Karena ada keributan, mereka pun berhenti. Ternyata di sana sedang ada perdebatan mengenai percintaan. Pak Chandra pun menasihati pemuda yang hendak merebut anak tetangganya yang tengah dijodohkan dengan pria lain. Dia berkata, "Nak, mencintai seseorang tidaklah salah, tapi melamar gadis dengan keadaanmu yang belum bekerja seperti inilah yang salah." Sebagai orang tua, mereka tidak mempersoalkan kasta. Semua orang tua menginginkan kehidupan yang baik untuk anaknya. Oleh sebab itu, mereka ingin menikahkan gadisnya dengan pria yang mapan. Dan jika mereka yakin ada seorang pria yang mampu merawat putrinya dengan baik, maka para orang tua tidak akan keberatan meskipun mereka kawin lari. Mendengar hal itu, Uma menyadari sesuatu. Lalu Uma menemui Pallavi dan menjelaskan bahwa dia ingin menikah secara baik-baik. Sebelum itu, dia akan pergi ke Delhi dan menyelesaikan kuliahnya, lalu mencari pekerjaan bagus. Hal itu Uma lakukan demi masa depan mereka. Oleh karena itu, Uma meminta waktu kepada Pallavi selama 1 tahun agar Pallavi mau menunggunya. Pallavi malah kecewa. Dia berkata, dalam cinta tidak ada kesempatan kedua. Pallavi, Meski begitu, Uma pun semangat mengejar mimpinya di Delhi. Dia selalu menghubungi Pallavi, meskipun tidak pernah Pallavi angkat. Sehingga suatu hari, keluarga Pallavi menjodohkannya dengan seorang pria bernama Arun. Pallavi yang panik langsung menghubungi Uma untuk memberitahu hal tersebut. Namun sebelum bicara, Uma memberitahu bahwa sebentar lagi impiannya akan terwujud. Tesisnya sangat bagus dan kelulusannya sudah ditunggu perusahaan Amerika untuk bekerja sama dengannya. Mendengar hal itu, Pallavi tak mau merusak impian Uma. Dia tak jadi memberitahu perjodohannya dan mendoakan keberhasilan Uma. Bye. Pallavi akhirnya menikah dengan Arun. Dia nampak sangat sedih. Kembali ke masa sekarang, Pallavi menjelaskan bahwa kedatangannya kemari bukan untuk tinggal bersama Uma. Itu karena Prof Murthy. Dia khawatir dengan keadaan Uma yang depresi dan menjadi pecandu alkohol. Pekerjaan Uma jadi tidak beres. Bos memberi Uma waktu 10 hari untuk memperbaiki pekerjaannya. Jika tidak, Uma akan dipecat. Prof Murthy sangat menyayangi Uma.
Dia tidak bisa melihat Uma seperti itu. Lalu Pallavi meminta Uma segera melupakan dirinya. Karena kini Pallavi sudah hidup bahagia dengan Arun. Tapi Uma tidak percaya. Dia yakin Pallavi masih mencintainya. Aman. Lanjut cerita saat pesta ulang tahun pernikahannya. Pallavi terlihat sangat murung. Melihat hal itu, Arun pun bertanya apa yang telah terjadi. Lalu Pallavi menjelaskan bahwa dia baru saja bertemu dengan Uma. Dia merasa sangat bersalah dengan apa yang menimpa Uma. Dan untuk membuat Uma percaya kalau pernikahan Pallavi dan Arun ini adalah bahagia, dia meminta Arun mengizinkan Uma tinggal bersama mereka selama 10 hari, agar Uma percaya bahwa dia benar-benar bahagia hidup bersama Arun. Karena hanya dengan begitu, Uma bisa melanjutkan hidupnya. Mendengar hal itu, Arun pun menyetujuinya. Thank you, Arun. Singkat cerita, kedatangan Uma disambut gembira oleh Pallavi dan juga Arun. Hai Aman. Tapi Uma selalu membuat Arun cemburu dengan membahas masa lalunya bersama Pallavi. पूरी जिंदगी उपमा खाकर बिताने की सोचता था. Dan agar Arun tidak kesal, Pallavi selalu berkata kepada Arun bahwa dia rela meninggalkan apapun demi Arun. Tak berhenti di situ. Saat Arun membawa Uma ke kantornya, अपना ध्यान रखना अमन. Why don't you guys just follow the instructions? Yeah. Uma mengumpulkan semua anak buah Arun agar mau mendengarkan kisah cintanya dan membuat Arun semakin cemburu. Semenjak itu, Arun tak mau lagi mengajak Uma ke kantornya. Suatu hari saat Arun mengisi bensin, tiba-tiba seorang jambret merampas tas Pallavi. Uma menahan Pallavi agar tak mengejar si jambret, tapi Arun menghabisi jambret itu sendirian. Uma menyalahkan Arun yang tega menghajar orang hanya demi sebuah tas. Arun menjelaskan, itu bukan sembarangan tas. Tas ini adalah hadiah pertama darinya untuk istri tercintanya. Arun. Saat di rumah, Uma kembali melakukan kebodohan. Uma tak mau membiarkan Pallavi tidur dengan Arun. Dia meminta Arun menemaninya tidur bersamanya. मैं ही इसके साथ सो जाता हूँ. Thank you brother. करेगा. Keesokan harinya, Arun dan Pallavi mengajak Uma ke puncak bersama. 100% oxygen मिलेगा. Di sana, salah satu teman Arun yang bernama Sures dan Manasa memberitahu bahwa setelah acara ulang tahun Manasa, mereka akan bercerai. Sebab ternyata selama ini tidak ada cinta di antara mereka berdua. Arun dan semua teman-teman menyarankan agar Sures mempertimbangkan lagi keputusan mereka. Tapi di sini Uma menyela. Dia menyatakan bahwa dia setuju dengan hal itu. Karena menurutnya, hubungan tidak akan bisa bertahan tanpa adanya cinta. Mumpung Sures belum punya anak. Takutnya berumah tangga tanpa cinta, anak malah menjadi korbannya. Thanks for that. Definitely. Your wish. Uma merasa apa yang dikatakannya adalah benar. Padahal hal itu membuat Pallavi sangat kesal. Malam harinya mereka duduk bertiga. Dalam keadaan mabuk, Uma menjelaskan kepada Arun bahwa dia sangat mencintai Pallavi dan hanya ingin menikahinya. Uma merasa hubungan Arun dan Pallavi tidak sah karena Pallavi masih kekasihnya. Pernyataan itu membuat Pallavi sangat kecewa. Dia benar-benar sudah melupakan semua kisahnya dengan Uma, tapi kenapa Uma terus-terusan memanas-manasi pernikahannya? पल्लवी. Lanjut cerita, Pak Chandra dan Lova Babu, kakak ipar Pallavi, datang berkunjung. Mereka sangat terkejut melihat Uma juga berada di sana. Beruntung, Arun pura-pura dan menjelaskan bahwa Uma adalah teman sekolahnya saat di SMP dulu dan sekarang sedang liburan. Jadi Uma menginap 10 hari di rumahnya. पापा आप सफर में थक गए होंगे, आइए ना फ्रेश हो जाइए. Namun bukannya senang, Pak Chandra malah terlihat sangat gelisah. Ternyata kedatangannya ke sini adalah karena khawatir dengan keadaan Pallavi. Anak tetangganya ada yang bunuh diri karena dijodohkan ayahnya dengan lelaki yang tidak putrinya cintai. Chandra merasa saat menikahkan anaknya dulu, Pallavi tidak menyukai pernikahan yang dia atur dengan Arun. Dia takut Pallavi tidak bahagia dan melakukan hal yang sama seperti anak tetangganya. Oleh sebab itu, Pak Chandra datang untuk memastikan apakah Pallavi bahagia bersama Arun atau tidak. Uma mengambil kesempatan dengan mengatakan bahwa sedang terjadi sesuatu dengan Pallavi dan Arun, mengingat Arun lebih memilih untuk tidur bersamanya daripada bersama Pallavi. Untuk meyakinkan mereka, Uma meminta mereka melihatnya sendiri. Lalu mereka terkejut setelah mengetahui apa yang dikatakan Uma adalah benar. Lanjut cerita, Pak Chandra dan Lova Babu bersama Uma pergi menemui Kavita untuk menanyakan siapa sih sebenarnya pria yang dicintai oleh Pallavi.
Hal itu membuat Uma sangat senang karena sebentar lagi Pak Chandra akan mengetahuinya. Tapi Lufa Babu menjelaskan bahwa Kavita mengatakan kepada mereka bahwa kekasih Pallavi sudah menikah dan dia pergi ke Jamaika. Sementara Kavita menelpon Pallavi dan memberitahu kedatangan bapaknya. Dia yakin Uma ada di balik rencana ini. Mengetahui hal itu, Pallavi menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia sangat bahagia bersama Arun dan tidak ada orang kedua di antara mereka. Dan alasan Arun tidur bersama Uma, ya wajar saja, mereka kan sahabat lama, jadi sangat rindu untuk berbicara berdua. Mendengar hal itu, Pak Chandra pun lega. Pallavi yang semakin kecewa lanjut menegaskan kepada Uma bahwa keluarga dan Arun adalah hidupnya, segalanya baginya. Mau Uma setuju atau tidak, inilah kenyataannya. Malam hari, Pallavi meminta kepada Arun untuk mengambil cuti agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi Arun tidak bisa karena ada pekerjaan di Santa Monica. Dengan begitu, Pallavi meminta agar mereka bisa ikut pergi ke sana sambil melihat pantai yang ada di Santa Monica. Oke. Keesokan hari, mereka pun pergi ke Santa Monica. Mereka pun bermain di pinggir pantai. Tapi Arun pamit pergi untuk menemui kliennya. Setelah mengetahui dompet Arun tertinggal, Pallavi segera menyusulnya. Tapi dia sangat terkejut melihat Arun tidak mengunjungi kliennya, melainkan berpelukan dengan seorang wanita di parkiran. Di sisi lain, Pak Chandra juga melupakan HP-nya yang berdering, sehingga Uma pun mengangkat telepon dari HP Pak Chandra dengan tak sopan. लगी है फायर ब्रिगेड भेजने वाले हो क्या? Ternyata yang menelpon adalah bapaknya Arun, sehingga Uma pun langsung memberikan ponsel tersebut kepada Pak Chandra. Lalu Pak Chandra menjelaskan bahwa yang barusan mengangkat adalah Uma, teman sekelas Arun di SMP Vizag. Ayah Arun bingung, Arun tak pernah sekolah di Vizag, bahkan dia tidak mempunyai teman dekat. Mengetahui itu, Pak Chandra langsung menghubungi Kavita untuk menanyakan alasan mengapa dia berbohong soal Uma. Kavita terpaksa menjelaskan semuanya tentang hidup Uma yang hancur setelah mengetahui Pallavi menikah. Pallavi sengaja mengajak Uma untuk tinggal di rumahnya agar Uma melihat bahwa Pallavi bahagia dengan Arjun, sehingga Uma bisa berubah. Malam harinya Pak Chandra menemui Uma untuk mengajaknya bicara. Di saat yang sama, Pallavi sedang memarahi Arun yang kedapatan selingkuh di belakangnya. Not okay, Arun. Pallavi marah dan tak membiarkan Arun menjelaskan semuanya. Tapi Arun hanya bisa terdiam dan meninggalkan Pallavi. Hal itu membuat Pak Chandra merasa sangat khawatir. Keesokan hari, Pallavi menjelaskan kepada Uma bahwa Arun memiliki wanita lain dalam hidupnya. Sudah 1 tahun Arun menyembunyikan hal itu, dan Pallavi baru mengetahui alasan Arun selalu pergi ke Santa Monica. Uma bertanya, kenapa Pallavi menceritakan masalah pribadinya kepadanya. Pallavi menjawab, kepada siapa lagi aku bercerita selain dengan orang yang mencintaiku. Itu membuat Arun bahagia. Dia merasa sebentar lagi akan menang. Juga Pallavi sekarang menjadi dekat lagi dengannya. Karena tak bisa dibiarkan begitu saja, Pak Chandra meminta Uma segera menemuinya. Chandra menjelaskan kalau dia sudah mengetahui siapa kekasih Pallavi setahun yang lalu. Pria itu ngekos di rumahnya, namun karena pria itu menghargai ucapan ayah bahwa sebelum menikah, seorang pria harus mapan, dia pun mengorbankan cintanya demi mengejar impiannya. Setelah mengetahui bahwa Pallavi tidak bahagia dengan Arun, Pak Chandra berniat menyatukan Pallavi dengan Uma, tapi Uma menolaknya. Lalu Uma menjelaskan, dia sudah menemui Arun karena dia kesal dengan apa yang dilakukan oleh Arun. Uma ingin Arun segera melepas Pallavi untuknya. Namun Arun menolak. Dulu dia sudah terbiasa hidup sendiri. Dia introvert, sulit untuk bergaul dan tidak memiliki seorang teman. Lalu ada seorang wanita bernama Kristi masuk di dalam kehidupannya. Sejak saat itu Arun merasa memiliki seorang teman sekaligus sahabat. Tapi suatu hari Kristi malah menyatakan perasaannya kepada Arun. Namun karena Arun hanya menganggapnya sebagai sahabat, dia memilih untuk menghindar. Dan setelah menikah, Arun baru mengetahui Kristi depresi dan menjadi pecandu narkoboy. Bahkan pernah mencoba bunuh diri. Karena merasa bersalah, Arun berusaha mengembalikan Kristi seperti dulu. Itulah mengapa dia mengizinkan istrinya mengajak mantan pacar untuk tinggal bersamanya. Karena Arun melihat Kristi ada di diri Uma. Dan Arun tidak ingin hidup Uma hancur seperti yang dialami Kristi. Saat makan malam, Pak Chandra meminta kepada Pallavi untuk segera menceraikan Arun dan menikah dengan Uma. Karena dia melihat Arun dan Pallavi selalu bertengkar, Pak Chandra menjelaskan, lebih baik bercerai baik-baik daripada bersama tapi selalu bertengkar. Setelah itu Pallavi langsung menemui Arun yang sedang membereskan barang-barangnya dan berniat pergi menjauhi Pallavi. Pallavi, just stop it.
Namun setelah melihat foto pernikahan mereka, Pallavi yakin Arun masih mencintainya. Arun menegaskan dia tidak punya hubungan apa-apa dengan gadis itu karena dia tidak mencintai orang lain selain Pallavi. Begitu juga Pallavi. Dia tidak ingin ada wanita lain dalam hidup Arun. Melihat hal itu, Uma akhirnya sadar ada cinta di antara mereka. Pak Chandra bangga kepada Uma karena dia menginginkan wanita yang dicintainya hidup bahagia bersama keluarganya. Tapi Uma bangga kepada mereka berdua. Mereka punya hati yang luas untuk memberi pengertian orang lain soal cinta. Cinta mereka begitu indah dan tak seorang pun bisa melakukannya. Setelah itu Uma memilih untuk meninggalkan mereka agar hidup bahagia. Setahun kemudian, Uma bertemu dengan Arun dan Pallavi di Vizag. Mereka berdua sudah memiliki seorang anak perempuan. Keluarga Pallavi ingin menjodohkan Uma dengan wanita polos, cantik dan tak pernah pacaran. Tapi Uma menolak. Dia menjelaskan bahwa dia datang ke Vizag karena sudah janjian dengan seorang gadis yang dia kenal lewat Facebook. Dia akan memperkenalkan wanita itu kepada mereka semua. Dia berharap dapat segera menikah, baru dia akan saling mencintai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.